Ya, bertemu lagi di teknologikarir.com. Kali ini kita akan membahas mengenai web framework bagian pertama untuk masalah JPA programming. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu apa yang telah kita buat selama ini. Kita sudah dapat membuat template yang terintegrasi dengan framework. Kemudian masalah selanjutnya adalah bagaimana memprogramming tanpa code. Nah, ini penting karena kita harus tahu basic dasarnya dulu. Meskipun kita dapat membuat semuanya dengan code, tetapi dengan mengetahui basic dari programmingnya, kita bisa mengimprove apa yang sudah kita lakukan sehingga web yang kita hasilkan itu akan lebih baik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu konsep objek. Tiap objek itu berbeda satu dengan lainnya. Walaupun itu terdapat dua buah objek yang sama persis isinya, tapi sebenarnya mereka adalah individu yang berbeda. Seperti halnya kita melihat sebuah sendok berasal dari satu cetakan sendok, tetapi sendok-sendok yang dihasilkan tentunya walaupun sama persis, tapi dia adalah individu yang berbeda. Nah, dari mana membedakan satu objek dengan objek yang lain? Objek itu dibedakan berdasarkan identitas objek atau yang sering disebut dengan ID dari objeknya. Nah, ini penting karena nanti ketika kita programming, kita akan membedakan satu objek dengan objek yang lainnya berdasarkan ID-nya. Nah, skenario yang akan kita lakukan hari ini di dalam tutorial ini adalah kita akan membuat tabel daftar mahasiswa yang ada di suatu program studi. Kita punya nanti model mahasiswa di suatu program studi. Kemudian dari daftar tersebut kita akan menambahkan mahasiswa baru. Kemudian kita dapat mengedit mahasiswa yang sudah ada, dan kita juga melakukan penghapusan dari mahasiswa yang sudah ada di dalam daftar tersebut tanpa melakukan hal itu semua dengan code. Jadi kita akan membuatnya secara manual menggunakan programming. Baik, di sini saya sudah punya aplikasi yang pernah saya buat dulu. Saya punya model yaitu mahasiswa, kemudian saya punya model jenis kelamin. Nah, sekarang kita akan membuat daftar dari mahasiswa yang ada di suatu prodi. Saya akan menggunakan controller yang sudah ada. Di sini saya punya controller application. Saya buat controller dengan nama public static void tampilkan. Nah, fungsinya adalah di sini controller ini akan menampilkan daftar dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam database ke dalam suatu view yang berisi tabel ya. Nah, di sini saya akan mengambil seluruh data mahasiswa dengan cara saya ambil dari suatu model, yaitu modelnya adalah mahasiswa. Saya panggil metode yang ada di dalam mahasiswa, yaitu saya bisa pilih di sini ada find all. Find all di sini dia akan mengembalikan suatu tipe yaitu list. Artinya dia akan mengembalikan daftar atau list dari objek-objek mahasiswa yang terdapat di dalam model mahasiswa. Saya panggil find all. Karena dia mengembalikan list, maka di sini saya tampung dia dalam suatu objek dari suatu list ya. Di sini saya punya daftar. Daftar itu adalah objek dari suatu list. Jadi daftar akan berisi list dari objek-objek mahasiswa. List sendiri adalah di sini dia adalah bagian dari Java util. Kalau misalnya di sini ada error, Anda bisa impor di sini yang Java util ya. Import list Java util. Oke. Setelah kita dapatkan daftar seluruh mahasiswa, maka kita bisa tampilkan dengan cara kita lakukan render daftar. Oke, artinya di sini daftar yang sudah kita peroleh itu akan kita render ke dalam tampilan view. Saya save dulu. Oke. Setelah itu kita bisa kembali ke bagian view. Tadi saya membuat metode atau actionnya adalah tampilkan, maka di sini saya buat sebuah view dengan nama tampilkan.html.
Halaman ini nanti akan menampilkan hasil renderan dari action tampilkan. Oke, yaitu di sini dia akan merender daftar. Oke. Nah, di bagian view kita bisa menampilkan daftar yang sudah kita render tadi dengan cara menggunakan tag sintak dari template-nya yaitu list, kemudian itemsnya adalah list yang akan kita tampilkan. Tadi kita render dengan nama, di sini kita render namanya adalah daftar, maka di sini kita bisa render daftar yang akan kita tampilkan. Kemudian kita sebut dia sebagai apa, di sini kita sebut dia sebagai misalnya X. Nah, penyebutan ini adalah untuk mempersingkat ketika kita menuliskan pemanggilan dari isi yang ada di dalamnya. Oke, artinya di sini adalah antara tag list sampai dengan slash list. Nah, di sini adalah tempat untuk kita menampilkan, ya, menampilkan atau melooping isi dari daftar yang sudah kita peroleh tadi. Misal di sini saya gunakan dolar kurung awal x titik. Nah, titik apa di sini? Kita lihat di dalam modelnya. Di dalam modelnya mahasiswa itu memiliki name, nama, alamat. Saya bisa tampilkan di sini name, kemudian dolar, nama, kemudian dolar, alamat. Oke, seperti itu. Kemudian saya save. Artinya nanti kita akan memiliki suatu daftar yang berisi name, nama, alamat. Nah, itu akan berulang sebanyak daftar yang terdapat atau list yang terdapat di dalam objek daftar yang terrender dari bagian action tampilkan. Ya, ini tagnya maaf masih ada yang kurang dan terus. Oke, saya simpan, kemudian saya akan coba jalankan. Nah, ada dua data yaitu Jupe, kemudian DP. Nah, di sini pengaturannya kurang sesuai. Saya bisa tambahkan di sini misalnya setiap dia looping dia akan menambahkan baris baru. Nah, itu bisa saja. Nah, seperti ini. Data ke-1, data yang ke-2. Nah, jika data ini dirasa kurang enak dilihat, maka kita bisa menambahkan dengan bentuk tabel, ya, bentuk tabel. Jadi di sini kita pakai tabel, ya, tabel, ya, di sini. Oke, kemudian yang akan kita looping adalah baris. Jadi di sini kita tambahkan baris itu tr, ya. Jadi yang akan di looping adalah tr, di sini tr. Nah, oke, kemudian di dalam baris itu terdapat kolom. Jadi di sini td, kemudian di sini slash td, ini juga td, kemudian ini adalah slash td, ini td lagi, ini slash td. Oke, kemudian kita kasih judul dari kolomnya, judul dari headingnya, sini. Nah, yang pertama di sini adalah nama, name, kemudian apa lagi? Alamat. Oke, saya lihat hasilnya. Ya, sudah seperti ini. Kita tambahkan garis. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya daftar dari data yang ada di dalam database kita melalui model tadi. Oke, seperti itu.